Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang probabilistic thinking. Ini di pertemuan ketiga, jadi bagaimana berpikir secara probabilistik gitu. Oke, kita langsung saja. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari kedua, jadi silahkan bisa dicek. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Di sini kita ada event ya. Event di sini adalah perbedaan segala hal yang terjadi di seluruh dunia. Jadi event itu adalah kejadian. Nah, di sini contohnya ada apakah orang yang memasuki ruangan itu adalah perokok berat. Kemudian tanggal pemilihan umum berikutnya itu kapan? Itu event ya. Jadi pemilihan umum itu event, diadakan kapan? Kemudian apakah akan hujan malam ini? Nah, kalau hujan berarti eventnya itu kejadiannya adalah hujan. Kemudian ketua himpunan kami berikutnya. Nah, ini reorganisasi ya. Reorganisasi itu juga event. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai event. Event kalau kita bahasa Indonesia kan itu kan kejadian. Nah, ini perbedaan segala hal yang terjadi di seluruh dunia. Jadi, apapun itu yang terjadi di seluruh dunia itu kan namanya event ya. Kemudian ada clarity test. Jadi di sini ketika kalian mengidentifikasi suatu event atau peristiwa, kita memikirkan apa yang kita maksud. Tetapi apakah orang lain tahu persis apa yang Anda maksud? Ini contohnya, bahkan Anda mungkin tidak memiliki definisi yang tepat tentang apa yang ada dalam pikiran Anda. Jadi biasanya kita kan sering ya, kita mikir suatu kejadian gitu. Tapi ketika kita menceritakan kembali ke orang, itu kadang mereka tuh nggak nangkep gitu loh. Padahal maksud kita A, tapi mereka nangkapnya A++ gitu. Nah, jadi untuk menghindari ambiguitas ini dengan pemikiran yang berbeda, jadi setiap event atau acara itu harus lulus clarity test dulu atau uji kejelasan. Di sini clarity test ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar jelas dan tepat mendefinisikan setiap peristiwa yang kita hadapi dalam masa keputusan. Jadi jangan sampai muncul dengan adanya ambiguitas. Makanya perlu adanya clarity test untuk uji kejelasannya. Apakah yang dimaksud event A itu adalah A, event B adalah B. Di sini clarity test dilakukan dengan menyampaikan definisi kita tentang setiap peristiwa kepada visioner. Di sini seorang visioner adalah makhluk hipotesis yang kompeten dan dapat dipercaya, tahu hasil dari semua peristiwa di masa lalu dan masa depan, mengetahui nilai dari setiap kuantitas yang didefinisikan secara fisik, baik di masa lalu maupun di masa depan, kemudian memiliki kekuatan perhitungan mental yang tak terbatas dan mampu melakukan penalaran dan perhitungan apapun secara instan dan tanpa usaha apapun. Ini maksudnya itu adalah kayak seorang ahli gitu. Jadi seorang ahli ini punya beberapa kompetensi. Nah, ini kompetensinya. Ini kan makanya ahli di sini dia harus bisa menangkap tentang definisi yang kita maksud. Nah, di sini untuk lulus clarity test, jika dan hanya jika visioner dapat mengetahui hasilnya tanpa penilaian lebih lanjut. Contoh, orang berikutnya yang memasuki ruangan ini adalah perokok berat. Nah, ini kan harus didefinisikan gitu. Yang dimaksud perokok berat itu seperti apa? Apakah yang sehari itu merokok sampai 10 bungkus atau sehari yang merokok sampai 10 batang? Nah, itu makanya perlu definisi yang jelas agar tidak ada ambiguitas. Kemudian di sini orang berikutnya memasuki ruangan ini dari lulusan. Apa itu lulusan? Lulusan apa yang dimaksud itu? Nah, itu maksudnya lulusan S1, apa lulusan S2, atau lulusan apa chef academy atau apa itu kan kita nggak tahu, makanya perlu didefinisikan dengan jelas untuk menghindari ambiguitas. Nah, di sini ada possibility tree atau single event. Di sini single ya, masih single event tree. Jadi single event tree, contoh eventnya adalah seseorang yang setelah ini masuk ruangan adalah seorang pengusaha. Nah, jadi kan karena single, berarti yang seorang pengusaha itu didefinisikan dengan B atau direpresentasikan dengan B, yang bukan itu direpresentasikan dengan B aksen. Jadi kalau pengusaha itu adalah B, probabilitasnya, dan non pengusaha atau yang lainnya itu adalah B aksen. Nah, ini karena masih single ya event ring-nya, jadi nggak bercabang-cabang. Kalau bukan yang B, ya berarti lainnya. Kayak di if
di Excel itu kan. Kemudian di sini ada to event tree. Contoh, eventnya orang berikutnya yang memasuki ruangan ini adalah seorang pengusaha. Dan eventnya orang berikutnya yang memasuki ruangan ini adalah lulusan. Maka dapat dipertimbangkan bersama-sama. Tadi kan B, kan pengusaha. Yang lulusan itu ada lagi. Jadi kan berarti ini, kalau yang ini berarti yang masuk adalah pengusaha. Kemudian yang G ini berarti dia adalah seorang lulusan. Nah nih, berarti pengusaha lulusan, jadinya BG. Kalau dia pengusaha tapi bukan lulusan, jadinya BG aksen. Tapi kalau dia bukan pengusaha tapi dia lulusan, ini jadi B aksen G. Dia bukan lulusan dan dia bukan pengusaha dan bukan lulusan, ini jadi B aksen G aksen. Jadi ini nanti kalau kita udah ketemu probabilitasnya itu bisa dihitung. Nih, antara ini probabilitasnya berapa, antara ini probabilitasnya berapa, ini probabilitasnya berapa. Jadi kita tahu mana yang probabilitasnya tinggi dan mana yang rendah. Kemudian di sini membalik urutan kejadian. Jadi pada contoh sebelumnya kita telah mempertimbangkan urutan pengusaha lalu lulusan yaitu B ke G. Informasi yang sama dapat diekspresikan dengan peristiwa dalam urutan terbalik. Misalnya adalah G ke B. Ini kayak flip dibalik ya, flip. Kalau tadi yang di sini adalah B, kalau yang ini dibalik jadi G. Nanti kalau ada nilai probabilitasnya, nanti nilai probabilitasnya akan berubah ketika di flip the tree. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya gitu, yang udah ada angka-angkanya. Jadi kalau di sini, ini kan dibalik ya. Tadi kan pengusaha dulu baru lulusan. Nah, kalau ini lulusan dulu baru pengusaha. Nah, ini contohnya. Untuk yang G, berarti dia adalah lulusan. Kemudian dia adalah pengusaha. Jadi GB itu sama dengan BG. G, kalau di sini adalah dia adalah lulusan, tapi dia bukan pengusaha. Ini GB aksen sama dengan B aksen G. Ini di bawah tadi. Nah, yang asalnya tadi di bawah, dia ketika dibalik atau flip, itu jadi yang di atas. G, B aksen sama dengan B aksen G. Nah, kemudian yang ini G aksen. G aksen tadi berarti kan bukan lulusan, tapi dia adalah pengusaha. G aksen B itu sama dengan B G aksen. Di atas ya. Nah, kemudian untuk yang ini, bukan lulusan dan juga bukan pengusaha. Ini B aksen. B aksen kalau di Bali itu adalah B aksen dan B aksennya akan bawa sendiri juga. Nah, di sini. Nah, jadi kayak gitu. Nanti kalau ada angka-angkanya kalian pasti lebih paham. Kemudian multiple event tree, ini banyak ya. Multiple, kita dapat bersama-sama mempertimbangkan 3 events, pengusaha, lulusan, dan jenis kelamin. Jadi yang asalnya tadi 2, ini jadi 3. Yang jenis kelamin ini yang di terakhir ya. Ini balik awal, yang B tadi kan pengusaha. B, jika dia pengusaha dan dia juga ada lulusan, kemudian dia laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini kalau dia laki-laki jadi BGM. Nah, kalau di sini berarti dia adalah pengusaha, dia bukan lulusan. Nah, dia laki-laki atau perempuan? Oh, dia laki-laki, maka BG aksen M. Oh, dia perempuan, maka BG aksen M. Jadi tinggal dilanjutkan. Kemudian bawahnya ini yang bukan bukan pengusaha. Di sini kalau bukan pengusaha dibagi sama ya. Dia adalah lulusan atau bukan? Kalau dia lulusan, gendernya apa? Oh, male, berarti B, aksen G, M. Kalau dia adalah female atau perempuan, jadi B, aksen G, F. Nah, jadi ngikutin aja. Kemudian menggunakan probabilitas untuk mewakili ketidakpastian. Nah, di sini ya, ada sudut pandang frekuentis. Jadi probabilitas pada dasarnya adalah bersifat disposisional dari sistem fisik non-deterministik. Kemudian di sini sebagai event dengan frekuensi jangka panjang. Yang ketiga, merupakan interpretasi standar yang digunakan dalam statistik klasik. Nah, ini
subjektif atau probabilitas yang harus Anda ketahui. Ternyata dia adalah non-deterministik. Oke, kemudian, nah di sini ada sudut pandang subjektif atau Bayesian. Pertama, probabilitas adalah representasi dari tingkat kepercayaan subjektif kita. Ini kan sudut pandang kan subjektif, jadi ya tergantung kita gitu, mandangnya tuh mau berdasarkan apa, berdasarkan pengalaman kita juga, berdasarkan pengetahuan kita juga, jangan-jangan untuk masalah kecil gitu ya. Kalian menyelesaikan masalahnya langsung dengan ngegas gitu. Nah itu kan nggak subjektif gitu ya. Nah, kemudian probabilitas secara umum tidak selalu terkait dengan fisik atau proses yang dapat diulang tanpa batas waktu. Dan kita nggak pernah tahu gitu loh, probabilitas itu apakah memang benar 100%. Misal, sakit kemungkinan sembuh cuma 40%. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu sampai kapan, batas waktunya sampai kapan. Mau diulang-ulangi kah atau gimana? Kan nggak mungkin juga. Nah, makanya harus bisa membaca probabilitas. Kemudian menetapkan probabilitas pada events. Untuk menetapkan probabilitas tergantung pada informasi event tersebut. Contoh, informasinya relevan dengan penilaian kemungkinan bahwa orang berikutnya yang memasuki ruangan adalah seorang pengusaha dapat mencakup berikut. Yang pertama adalah pertemuan alumni di luar ruangan dan kebanyakan dari mereka adalah pengusaha muda. Kemudian, Anda telah membuat janji untuk bertemu teman di sini dan sepengetahuan Anda, dia bukan pengusaha. Dia akan muncul kapan saja. Setelah mempertimbangkan semua informasi latar belakang, bentuk-bentuk terus. Setelah mempertimbangkan semua informasi latar belakang yang relevan, maka kita bisa menetapkan kemungkinan bahwa orang berikut yang masuk ke ruangan kita adalah seorang pengusaha dan menetapkan probabilitas untuk setiap kemungkinan atau hasil. Jadi setiap kemungkinannya itu kan nanti ada probabilitasnya kan, misal 0,6 sama 0, berapa gitu. Nah ini misal yang ini 50-50 untuk yang pengusaha. Jadi pengusaha 50, bukan pengusaha dari 50. Nah ini terus yang lulusannya ini yang lulusan itu berapa probabilitasnya itu. Kemudian yang bukan lulusan berapa probabilitasnya. Nah baru di kelompokkan dia laki-laki atau perempuan, ini kan nanti ada probabilitasnya itu, ada porsinya, jadi nanti akan kelihatan. Nah kemudian di sini menetapkan probabilitas gimana sih? Ini berdasarkan keterangan dari gambar yang sebelumnya. Ini adalah cabang atau branch. Anak panahnya ini adalah cabang atau branch. Kemudian ini ada probabilitas, kebetulan 0,5, 0,5, jadi 50-50. Kemudian ini adalah outcome-nya atau hasilnya. Terdapat dua cabang, head kepala, ini kepala, dan tail ekor. Di sini biasanya. Kemudian probabilitas dari tiap cabang ditulis pada cabangnya dengan 0,5. Hasilnya tertulis pada akhir cabang. Ya, jadi ini diberi 0,5, 0,5. Nah, di sini ada contoh soal lempar koin gitu. Ini kan 50-50, tadi dia yang merah milihnya head, yang biru milihnya tail. Tail itu buntut nih. Nah, di sini head-nya dia dibagi lagi jadi dua. Ada head lagi dan juga ada tail lagi. Begitu seterusnya. Kemudian di sini saya nggak tahu lagi head, head, head. Nah, di sini ini kalau kepala, kepala. Jadi lemparannya itu ada 2 kali lempar gitu kan. Kalau
Yang pertama kepala, terus yang kedua berapa. Terus kalau misalnya dia yang keluar tail, ini kemudian habis itu yang keluar apa lagi? Head atau tail lagi. Ini kalau yang multiply, nah ini kan dikali 0,5 dikali 0,5. Ini yang head-head. Nah, kalau kalian mau hitung, terus ini yang head, tail, ini juga 0,5 kali 0,5. Ini tail head, ini 0,5, 0,5. Kemudian di sini ada tail 0,5, 0,5, sama dengan 0,5. Jadi semua ini kalau dijumlah akan ada sama dengan 1. Probabilitas cuma 1 kan kalau dijumlah langsung 0, berapa tambah 0, berapa. Jadi kalau diakumulasikan itu adalah 1 ditambahkan. Nah, ini mengubah urutan kondisi. Misalkan dari possibility tree kita sebelumnya adalah ini. Nah, maka tidak ada alasan mengapa kita harus selalu mengkondisikan G pada P. Misalkan kita ingin menggambar pohon dengan urutan G ke P. Ini gimana untuk membalik pohonnya? Nah, ini seharusnya jadi latihan, tapi karena ada hitungannya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada latihan pertama. Jadi perusahaan punya 2 pilihan. Nah, ini kan ada 2 pilihan. Apa nih? Apa sama apa? Nah, jadi kalian bisa buat 2 pilihan itu dulu gitu. Kalau ini dia ada kesepakatan perdamaian untuk keluarga sama persidangan. Jadi ada 2 jalur ya, damai dan sidang. Gitu. Terus dari antara jalur jalur damai sama sidang ini, apakah ada cabang lagi gitu untuk pemilihannya? Nah, kalau ada berarti yang di mana? Yang di perdamaian atau yang di persidangan? Kalau ada cabangnya lagi gitu. Kalau ada cabangnya itu terus dia menujunya apa? Pilihannya apa yang harus dipilih? Itu silahkan bikin pohon keputusannya. Jadi kalau yang ini, yang diketahui probabilitasnya itu yang mana? Kemudian di latihan 2 ini nggak usah pakai probabilitas sih, cuma kalau badan atau diagramnya itu menggambarnya bagaimana. Kemudian nggak usah dikasih persentase atau probabilitasnya karena ini tidak ada keterangan probabilitasnya. Itu silahkan bisa dibuat pohon keputusannya. Nah, terus dianalisis mana yang harus dipilih gitu dari keputusan dan perhitungan analisis perolehan keuntungan ini. Jadi silahkan bisa dikerjakan dulu semampunya aja karena nih latihan juga. Jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng juga untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.